Bab 1581, hal yang paling mengkhawatirkan. Tidak mungkin. Ran Tao mengerutkan kening terlebih dahulu. Kau masih tidak mau mengaku. Dia menyerang seorang polisi. Dia jelas bersalah. Tersangka berkata, kata Zeng ke tanpa daya, bahwa dia melihat Cui Lizu dan yang lainnya diam-diam membawanya pergi, dan mengira mereka semua adalah penculik yang berpura-pura menjadi polisi. Jadi, untuk melindungi dirinya, dia menyerang mereka. Sial, itu omong kosong. Dia hanya mencoba berdalih. Ran Tao cemas. Cui Lizu memiliki surat perintah penangkapan, surat perintah penggeledahan, dan izin polisi. Bagaimana dia bisa menjadi penculik? Menyerang polisi saja sudah hukuman ringan, dan tidak masalah untuk menuntutnya atas pembunuhan polisi. Wanita ini, dia benar-benar, dia sudah kehabisan akal, tapi dia masih ingin melawan. Apa yang dia pikirkan? AIS. Setelah mendengar laporan Zengke, Zhao Yu menghela nafas dan berkata, apa yang paling aku khawatirkan telah terjadi. Ran Tao tertegun sejenak, lalu bertanya, Bos, apa maksudnya ini? Apakah Anda sudah menduga bahwa Yun Duoer tidak akan mengakui kejahatannya? Zhao Yu mengangguk tanpa berkata apa-apa. Sesungguhnya dia telah meramalkan berita ini. Setelah mempelajari kasus pembunuhan video selama beberapa hari terakhir, dia telah lama menyadari bahwa pembunuh berantai itu bukanlah orang biasa. Orang ini tidak hanya kejam, tetapi juga sangat teliti. Dia jelas tidak semudah yang dibayangkannya. Sekarang, meskipun Yun Duoer telah mengungkapkan kekurangannya dan banyak bukti yang mengarah padanya, dia bahkan telah menyerang polisi. Namun, setelah melihat seluruh kejadian, tidak ada satupun bukti yang dapat secara langsung menghukum Yun Duoer. Bagaimanapun, kasus pembunuhan video itu sudah terlalu lama. Meskipun mereka menemukan tulang-tulang Miao Xiaowen, mereka tidak menemukan informasi apapun yang berhubungan dengan Yun Duoer. Selain itu, senjata tidak ditemukan, kamera tidak ditemukan, dan mobil tidak ditemukan. Jika mereka tidak dapat menemukan bukti-bukti yang menentukan ini, akan sangat sulit untuk menghukum Yun Duoer di pengadilan di masa mendatang. Zhao Yu dan yang lainnya memahami logika ini, begitu pula Yun Duoer. Oleh karena itu, meskipun dia telah menyerang polisi, dia masih memiliki secercah harapan. Selama dia menolak mengakui kejahatannya, polisi tidak akan dapat melakukan apapun padanya kecuali mereka menemukan bukti yang lebih menguntungkan. Karena itu, ketika Yun Duoer ditangkap polisi, Zhao Yu tidak merasa senang atau gembira. Dia khawatir apakah Yun Duoer akan mengaku dengan lancar. Sekarang, kekhawatirannya menjadi kenyataan. Jika Yun Duoer menolak untuk berbicara, maka kasus pembunuhan melalui video itu kemungkinan akan memiliki lebih banyak variabel yang tidak diketahui. Jika mereka tidak bisa lagi menemukan bukti langsung, maka bukan tidak mungkin bagi Yun Duoer untuk dibebaskan di masa mendatang. Bos, Ran Tao mendesak dengan cemas. Kenapa Anda tidak bergegas dan membantu ketua tim Miao menginterogasinya? Zhao Yu menghela napas berat dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Apa gunanya aku pergi ke sana? Karena Yun Duoer tidak mau mengakui kejahatannya, itu berarti dia sangat yakin dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Dia yakin bahwa dia telah melakukannya dengan sempurna dan tidak akan meninggalkan bukti langsung yang dapat membuktikan kesalahannya. Kasus ini sepertinya mirip dengan kasus iblis, kata Zhao Yu tanpa daya. Kita harus bersiap untuk berperang dengannya dalam waktu yang lama. Aku tidak tahu apakah ini sial atau beruntung, kata Zeng sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Untungnya, Yun Duoer tidak bisa menahan diri untuk tidak menusuk polisi tadi. Setidaknya ini bisa memberi kita waktu. Kalau tidak, tidak ada cara untuk menghadapinya, kan? Aku rasa tidak, kata Ran Tao sambil melambaikan tangannya. Bos, Zeng, apakah kalian tidak terlalu memikirkannya? Kami memiliki semua 11 rekaman pembunuhan itu. Selama kami memberikan tekanan padanya, saya yakin dia tidak akan mengaku. Zhao Yu tidak ingin berdebat dengan Ran Tao. Bahkan, dia juga berharap Ran Tao benar. Dia berharap dia hanya terlalu memikirkannya. Mungkin Yun Duoer ini tidak sekuat yang dibayangkannya. Selama dia terus menekannya,
dia masih bisa membuatnya mengaku. Tetapi, entah mengapa Zhao Yu punya firasat buruk. Pada saat yang sama, di balik kaca satu arah, interogasi Li Feifan masih berlangsung. Direktur Li, Wu Xiumin menatap Li Feifan dengan ekspresi serius dan berkata, selanjutnya, kita bisa bicara tentang Kang Ziking. Apakah kamu ingat siapa Kang Ziking sekarang? Aku ingat, Li Feifan menyeka keringat dingin di dahinya dan menjawab, aku tahu mengapa Kang Tua ingin mencuri dari rumahku. Sebenarnya, aku yang harus disalahkan untuk ini. Dulu aku melihat bahwa Kang Tua itu adalah orang yang pekerja keras dan cakap, jadi aku berjanji kepadanya bahwa ketika dia mendirikan perusahaannya sendiri di masa depan, aku akan membawanya dan menjadikannya karyawan tetap dengan gaji yang lebih tinggi. Namun, setelah aku berpisah dari planet Qiming, aku tidak peduli lagi padanya. Aku sudah lama melupakannya. Mungkin, dia pikir aku tidak menepati janjiku, jadi dia datang ke rumahku untuk mencuri. Li Feifan menambahkan, tapi sekali lagi, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Setelah kita pindah, Kang Tua tidak pernah datang kepadaku. Jika dia mencariku, aku pasti akan mempekerjakannya. Aku benar-benar tidak menyangka. Li Feifan tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa. Aneh sekali. Jika Kang Ziking mencuri rekaman video itu, mengapa dia tidak menelepon polisi lebih awal? Kau tidak perlu tahu itu, kata Wu Xiumin. Biarkan aku bertanya padamu, apakah Kang Ziking mengenal salah satu gadis yang terbunuh itu? Baiklah. Li Feifan berkata dengan canggung, aku benar-benar tidak ingat. Mungkin, aku pernah melihat satu atau dua dari mereka. Bagaimana dengan istrimu? Bagaimana hubungannya dengan Kang Ziking? Wu Xiumin bertanya lagi. Aku bahkan kurang mengenalnya, jawab Li Feifan dengan yakin. Kang Ziking hanyalah seorang pengemudi yang mengendarai mobil mainan. Aku bahkan tidak dekat dengannya, apalagi Yun Duoer. Mendengar ini, Zhao Yu mengangguk tanpa suara. Dia akhirnya tahu mengapa si pembunuh tidak mencarinya setelah kecelakaan mobil Kang Ziking. Yun Duoer tidak akan pernah menyangka bahwa orang yang mencuri rekaman video itu adalah Kang Ziking. Tiba-tiba, sesuatu terjadi di ruang interogasi tempat Li Feifan berada. Cui Lizu, yang bahunya diperban, tiba-tiba memasuki ruang interogasi. Setelah berbicara dengan Wu Xiumin sebentar, Cui Lizu menyimpan 11 kaset video dan foto-foto korban wanita, lalu meninggalkan rumah. Zhao Yu mengerti bahwa Cui Lizu pasti dikirim oleh Miao Ying untuk meminta bukti. Dengan kata lain, Miao Ying ingin menggunakan bukti ini untuk menekan Yun Duoer. Jadi, Zhao Yu memutuskan untuk pergi ke ruang interogasi di sebelah untuk melihat bagaimana interogasi Yun Duoer berlangsung. Namun, begitu pintu didorong terbuka, Zheng Ke menerima berita terbaru. Ketua tim, kata Zheng Ke dengan gembira, perbandingan video itu berhasil. Ciri fisik Yun Duoer 99% mirip dengan pembunuh dalam video itu. Dialah pembunuhnya, Ying Luo. Bab 1582, Tersangka yang Sombong. Penerjemah, 549.690.339. Zhang Yun, nama asli Yun Duoer, lihat baik-baik benda-benda ini. Di ruang interogasi, Miao Ying meletakkan 11 kaset video di depan Yun Duoer dan berkata dengan suara keras, lihat baik-baik bukti pembunuhanmu. Apakah menurutmu karena rekaman video ini sudah hilang selama 12 tahun, kejahatan keji yang kalian lakukan tidak akan terungkap? Mendengar pertanyaan Miao Ying, Yun Duoer, yang sedang duduk di kursi interogasi, tetap tidak tergerak. Dia melirik rekaman video dengan jijik dan berkata dengan dingin, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Miao Ying melemparkan sebuah dokumen di depan Yun Duoer. Melalui perbandingan para ahli video, Anda benar-benar cocok dengan karakteristik tubuh pembunuh dalam video, yang berarti Anda adalah pembunuhnya. Anda masih ingin menyangkalnya. Begitukah? Kata Yun Duoer acuh tak acuh, sejak kapan bentuk tubuh yang mirip bisa dijadikan bukti untuk menghukum seseorang? Ada lebih dari 7 miliar orang di dunia, dan seharusnya ada banyak orang dengan ukuran tubuh yang sama denganku, kan? Aku akan memotong. Mendengar ini,
Suara makian Cui Lizu terdengar dari ruang pemantauan di sebelah. Dia menunjuk Yun Duoer dan berkata kepada Zhao Yu, "Bos, lihat, pembunuhnya pasti dia." Dia pasti sudah mempersiapkan kata-kata ini sebelumnya. Ketua tim Miao bahkan tidak menyebutkan apa yang ada di video itu. Jika dia tidak bersalah, mengapa dia mengatakan hal-hal seperti itu? Zhao Yu memegang dagunya dan mengangguk pelan. Memang, reaksi Yun Duoer jelas bermasalah. Jika itu adalah orang yang tidak bersalah, mereka pasti akan bertanya apa yang terjadi terlebih dahulu. Namun Yun Duoer membalas Miao Ying, yang berarti dia sudah tahu apa yang ada di rekaman video itu. "Zhang Yun, aku sarankan kamu untuk tidak mengambil risiko." Miao Ying bertanya, "Apakah kamu tahu siapa yang memecahkan kasusmu?" Dia adalah Zhao Yu, detektif yang memecahkan kasus mayat wanita tanpa kepala dan kasus setan. Mendengar ini, Yun Duoer mengangkat kepalanya sedikit, matanya masih dipenuhi dengan penghinaan dingin. Lihatlah baik-baik gadis-gadis ini. Miao Ying meletakkan foto korban di depan Yun Duoer dan memulai serangannya. "Kamu tidak hanya membunuh mereka dengan kejam, tetapi kamu juga secara menyimpang merekam video pembunuhan. Zhang Yun, jangan membuat perlawanan yang sia-sia lagi. Suamimu, Li Feifan, sudah mengakui kejahatanmu." Miao Ying memutar sebagian pengakuan Li Feifan dalam bentuk video dan bertanya, "Semua kaset video dan kamera video ini dibeli dari Tokyo, Jepang. Li Feifan telah mengonfirmasi bahwa kamera selalu ada di tangan Anda. Dia juga memberi tahu kami bahwa Anda menghancurkan mobil yang Anda gunakan untuk menculik dan membunuh. Kami juga menemukan ruang rahasia di ruang bawah tanah villa di Great Moon Bay tempat kamu dulu tinggal. Lihatlah baik-baik ini." Miao Ying menunjukkan video mayat Miao Xiaowen kepada Yun Duoer. "Kami juga menemukan banyak mayat berdasarkan video itu. Apakah kamu masih akan menyangkalnya? Menurut penyelidikan kami, saat Anda mengikuti Li Feifan berkeliling selatan untuk membuat film, Anda bertemu dengan semua korban ini. Pergerakan Anda sesuai dengan waktu dan tempat penculikan para korban. Apakah kau masih punya harapan sekarang?" "Diam," Miao Ying berkata dengan tegas. "Mengapa kau masih belum mengakui kejahatanmu?" Interogasi berlangsung selama lebih dari 2 jam. Selama interogasi, tidak peduli seberapa besar tekanan yang diberikan Miao Ying pada Yun Duoer tetap tenang dan kalem, seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tatapan matanya dingin dan acuh tak acuh. Tidak peduli bagaimana Miao Ying bertanya, dia tidak mengatakan apapun. Pada akhirnya, dia bahkan menutup matanya dan beristirahat. "Zhang Yun," Miao Ying terus menanyainya, "jangan berpikir bahwa kami tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu tidak mengatakan apapun. Saya katakan, kami sekarang punya bukti konkret bahwa Anda telah membunuh 11 gadis. Bahkan jika Anda tidak mengatakan apapun, kami akan tetap mendakwa Anda dengan tuduhan pembunuhan. Kamu sudah selesai. Kamu masih mau berpura-pura. Kamu menusuk 3 detektif polisi kriminal dengan senjata, bukan karena kamu sadar bahwa kamu telah ketahuan dan mencoba melarikan diri. Saya katakan, kamera mobil polisi merekam adegan Anda membunuh polisi. Tindakan Anda dengan belati sama persis dengan pembunuh dalam video pembunuhan itu. Hei, katakan sesuatu. Katakan sesuatu." Miao Ying membanting meja dan berkata, "Apa menurutmu kita hanya punya bukti fisik dan tidak ada saksi? Apakah kamu tidak pernah berpikir mengapa kamu kehilangan kaset videomu? Jika kamu tidak ingin ada yang tahu, maka jangan lakukan itu. Kami tidak punya saksi, apalagi yang bisa kamu katakan." "Cukup, petugas." Tepat saat Miao Ying menyelesaikan kalimatnya, Yun Duoer tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan dingin, "Kamu benar-benar penuh energi. Aku yakin kamu tidak akan bisa meyakinkan diri sendiri dengan kata-kata yang mencolok namun tidak berguna yang dicurigai sebagai rayuan, kan?" "Oh, apa? Apa yang kau katakan?" tanya Miao Ying. Mendengar kata-kata Yun Duoer, Zhao Yu dan yang lainnya di ruang pemantauan terkejut, dan mereka semua menahan napas dan mendengarkan. "Sekarang aku hanya punya satu pertanyaan," kata Yun Duoer dengan tenang tanpa mengedipkan matanya. "Jika kamu sudah memutuskan bahwa akulah pembunuh yang kamu cari,
lalu mengapa kamu menangkap suamiku terlebih dahulu dan bukan aku? Ah! Semua orang terkejut lagi. Zhao Yu mengepalkan tangannya dengan sangat kuat hingga retak. Meskipun dia sudah siap, kesombongan Yun Duoer masih mengejutkannya. Tanpa diragukan lagi, pertanyaan Yun Duoer adalah apa yang diinginkannya, dan kebetulan itu adalah titik yang paling kritis. Jika polisi benar-benar memiliki semua bukti dan saksi, mengapa mereka tidak menangkapnya secara langsung? Sebaliknya, mereka menangkap suaminya, Li Feifan, terlebih dahulu. Sungguh wanita yang licik. Tidak heran dia begitu tak kenal takut. Tampaknya dia telah mengetahui kelemahan polisi, jadi memang sangat sulit untuk membuatnya mengaku. Bukti yang mereka miliki sekarang masih jauh dari cukup. Kamu, Miao Ying juga mengerti apa yang dimaksud Yun Duoer dan terdiam sesaat. Dikalahkan tanpa ampun oleh tersangka yang kejam dan jahat, bagi Miao Ying, ini juga merupakan pengalaman pertama yang belum pernah terjadi sebelumnya. Polisi, Yun Duoer melanjutkan perkataannya dengan tatapan mata yang jahat. Saya akui bahwa hari ini saya bersalah karena menusuk seorang polisi dengan pisau buah. Tetapi saya harap Anda dapat memahami bahwa suami saya adalah sosok yang terkenal. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa penjahat akan memiliki ide tentang kita. Meskipun Anda menunjukkan identitas Anda, saya tidak dapat membuat penilaian yang efektif. Saya tidak yakin apakah orang-orang itu benar-benar polisi. Lagi pula, saat itu malam yang tenang. Selain itu, aku melihat polisi kalian bertindak licik dan gelisah di dalam mobil, jadi aku hanya bisa berpikir bahwa mereka adalah perampok yang mencoba menculikku. Omong kosong, omong kosong. Cui Lizu, yang berada di ruang pemantauan, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, wanita ini terlalu kejam. Bukankah ini fitnah? Kami melakukan semuanya sesuai prosedur standar. Saya pikir dialah yang mengatakan kami licik. Benar-benar, nona muda ini sangat marah. Polisi, Yun Duoer melanjutkan, saya hanya melukai seorang polisi secara tidak sengaja, tetapi Anda memperlakukan saya sebagai pembunuh berantai dan menginterogasi saya. Bukankah ini melanggar prosedur? Setidaknya aku berhak menyewa pengacara, kan? Sudut bibir Yun Duoer melengkung, memperlihatkan seringai sinis. Kita adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Jika kamu terus memaksakan kejahatan kepadaku, aku hanya bisa menuntutmu atas fitnah jahat. Bab 1583, Bab 1582 Video kesuksesan dan video kegagalan. Penerjemah, 549.690.339. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Di ruang pemantauan, Cui Lizu membanting meja dan meraung dengan marah. Aku sudah melihat banyak penjahat, tapi ini pertama kalinya aku melihat yang sombong seperti ini. Dan itu wanita sialan. Aku sangat marah. Hei, Cui, kata Zhao Yu, perhatikan karaktermu. Jaga mulutmu tetap bersih, dasar bajingan. Semua orang terdiam. Pada saat itu, di ruang pemantauan, selain Zhao Yu, Cui Lizu, dan Zheng Ke, ada juga perekam pemantauan dan 2 polisi kriminal setempat. Mendengar ucapan Zhao Yu yang tidak masuk akal, nenek beruang, semua orang sangat terkejut hingga mereka mulai berkeringat. Bos, Cui Lizu mendorong lengan Zhao Yu dan mendesaknya, Bos, apa yang Anda tunggu? Jika Anda tidak akan bergerak sekarang, kapan Anda akan melakukannya? Kau ahli dalam kasus-kasus yang belum terpecahkan. Aku khawatir kaulah satu-satunya yang bisa mengintimidasi wanita sombong ini. Astaga, Zhao Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, apa gunanya hanya mengintimidasi? Tidak bisakah kau lihat betapa pintarnya Yun Duoer? Dia sengaja mencoba memprovokasi kita. Dia ingin kita kehilangan akal dan membuat kesalahan. Jika dia mengetahui kelemahan kita, kita tidak akan bisa memainkan permainan catur ini. Tidak mungkin. Apakah seserius itu? Kata Cui Lizu, Bos, Anda detektif yang hebat. Jadi bagaimana jika Anda adalah Han Kuan dari kasus iblis? Saat itu, kami juga tidak punya bukti, tetapi bukankah Anda tetap membuatnya mengaku dengan patuh? Salah. Zhao Yu segera membalas, tidak ada perbandingan antara Han Kuan dan wanita ini. Sifat kedua kasus itu pada dasarnya berbeda.
Dan, Han Kuan mengakui kejahatannya karena aku mengambil keuntungan dari kematian istrinya. Tapi, Zhao Yu menunjuk Yun Duo'er di ruang interogasi. Kita masih belum tahu apa kelemahan wanita ini. Kelemahan. Cui Lizu mengerutkan kening. Benarkah? Aku tidak tahu, tapi setidaknya, kata Zhao Yu, dia telah melakukan kesalahan sekarang. Dia seharusnya tidak mencoba membunuhmu. Kemudian, Zhao Yu menunjuk lengan Cui Lizu yang terluka. Saya pikir, karena kejadiannya begitu tiba-tiba, Zhao Yu menganalisis, dia mungkin belum siap secara mental. Jadi, ketika Anda membawanya ke mobil polisi, dia pikir dia tidak punya pilihan lain, jadi dia memutuskan untuk membunuh Anda. Tapi, dia sudah memikirkannya matang-matang. Daripada melarikan diri, dia mungkin juga mengambil risiko dan bertaruh bahwa kita tidak dapat menghukumnya atas kejahatan itu. Benar sekali, Zeng setuju. Wanita ini punya banyak uang, dan kita bisa menyewa tim pengacara terbaik untuk membantunya dalam gugatan hukum. Saya khawatir kita tidak bisa melakukan apapun padanya dengan bukti yang kita miliki. Lalu apa yang harus kita lakukan? Cui Lizu mengerutkan kening. Dia adalah iblis pembunuh yang telah membunuh sedikitnya 11 orang. Kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja, bukan? Tentu saja tidak. Zhao Yu mendengus dingin, lalu menyipitkan matanya dan berkata, dia ingin membuat kita marah dan membuat kita melakukan kesalahan, tetapi kita tidak tertipu. Bukankah dia ingin bertarung dengan kita? Kalau begitu, mari kita bermain dengannya. Cui, katanya pada Cui Lizu. Selanjutnya, kamu hanya perlu melakukan satu hal. Ada apa? Melihat Zhao Yu bersemangat, mata Cui Lizu berbinar. Tuntut dia. Zhao Yu menunjuk Yun Duo'er, yang berada di ruang interogasi, dan berkata, tuntut dia sampai mati. Jangan menyerang polisi, dan jangan, secara tidak sengaja melukai, siapapun. Tuduh saja dia atas pembunuhan seorang polisi. Semakin serius kejahatannya, semakin baik. Ini. Cui Lizu menyentuh bahunya yang terluka dan bertanya dengan cemas. Tapi, bagaimanapun juga, kita hanya terluka. Bisakah kita menang melawannya dengan ini? Apakah kamu masih tidak mengerti? Aku tidak ingin menang atau kalah dalam gugatan ini, tetapi untuk memberi kita waktu. Zhao Yu berkata, hanya dengan menuntutnya atas pembunuhan seorang polisi, kita dapat mengendalikannya dan membuatnya tidak mungkin dibebaskan dengan jaminan. Dia memiliki tim pengacara terbaik dan sumber daya kita juga tidak buruk. Segera bergabung dengan para ahli hukum dan pelajarilah. Apa yang bisa kita lakukan agar Yun Duo'er bisa tinggal di pos jaga untuk waktu yang lama. Juga, kasus pembunuhan video itu melibatkan sedikitnya 11 nyawa, yang dianggap sebagai kasus besar di tingkat nasional. Zhao Yu melanjutkan, meskipun kita tidak dapat menghukumnya, setidaknya kita dapat membuktikan bahwa dia adalah tersangka utama. Jadi, dalam hal interogasi, Anda juga dapat mengajukan permohonan ke divisi kriminal untuk memberikan lampu hijau kepada tim investigasi kami. Hanya ada satu Yun Duo'er, tetapi kita punya begitu banyak orang. Mari kita bergantian menginterogasinya. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bersikap sombong. Oh, aku mengerti. Cui Lizu mengacungkan jempol dan memujinya. Bos benar-benar jahat. Tapi, Zeng berkata dengan cemas, kalau Yun Duo'er masih menolak bicara, bukankah kita masih tidak bisa berbuat apa-apa padanya? Tentu saja aku tidak bisa tinggal diam. Seperti kata pepatah, bunuh jantung, pukul lawan sampai dia menyerah. Zhao Yu berkata dengan keras, jika aku hanya mengandalkan trik ini, bahkan jika aku menang melawan wanita ini, itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil. Jadi, Zhao Yu berkata dengan percaya diri, selanjutnya, kita harus berusaha sekuat tenaga dan membuat wanita ini kalah. Baiklah. Cui Lizu bertepuk tangan tanda setuju. Melihat mata Zhao Yu berbinar, dia bertanya dengan penuh semangat, bos, kamu yang terbaik. Cepat katakan padaku, apakah kamu sudah memikirkan cara untuk menang? Ini, Zhao Yu menggaruk kepalanya. Aku belum memikirkannya, tapi kupikir, bagaimanapun juga, dia telah membunuh begitu banyak orang, jadi dia seharusnya memikirkan sesuatu, kan? Sakit.
Cui Lizu jatuh ke tanah. Hehe, aku hanya bercanda. Zhao Yu buru-buru membantu Cui Lizu berdiri, lalu bertanya sambil tersenyum, Lil Cui, siapa bosmu? Tanpa berlian, bagaimana dia bisa mengerjakan tugas membuat porselen? Jangan lupa bahwa aku adalah ahli kasus yang belum terpecahkan dan detektif Zhao yang tak tertandingi. Aku bukan orang yang tidak pantas, hahaha. Tawa Zhao Yu membuat suasana menjadi semakin canggung. Akan tetapi, setelah tertawa terbahak-bahak, Zhao Yu tiba-tiba memasang wajah serius dan membuatnya tetap penasaran. Sejujurnya, selama interogasi Miao Ying, saya menemukan sesuatu yang sangat penting. Mungkin, ini adalah terobosan nyata bagi kita untuk mengalahkan Yun Duo'er. Oh, Cui Lizu tercengang. Lalu mengapa kamu tidak mengatakannya? Kamu benar-benar bisa berakting. Anak muda, Zhao Yu tidak terburu-buru menjawab, tetapi malah memerintahkan perekam pengawas di tempat kejadian. Sekarang, tunjukkan padaku rekaman video Miao Ying yang sedang menginterogasi Yun Duo'er tadi. Aku ingin melihat tersangka dari depan. Ya, petugas perekam segera mengoperasikan komputer dan memutar video sesuai permintaan Zhao Yu. Kau, Cui Lizu dan Zheng kemaju ke depan, tidak mengerti apa yang Zhao Yu coba lakukan. Selanjutnya, hilangkan suaranya. Di bawah perintah Zhao Yu, petugas perekam mematikan video. Kalian berdua, perhatikan baik-baik, kata Zhao Yu sambil memegang mouse dan memutar video. Jika kita menghilangkan suaranya, kita bisa melihat ekspresi wajah tersangka dengan lebih jelas. Di sini, perhatikan ekspresi Yun Duo'er. Begitu kamu menemukan sesuatu yang tidak biasa, segera suruh dia berhenti. Cui Lizu dan Zheng masih bingung, tetapi mata mereka terfokus pada layar. Pada saat ini, Zhao Yu mempercepat videonya, sehingga semua orang dapat melihat dengan jelas ekspresi wajah Yun Duo'er. Saat video hampir mencapai titik tertentu, Cui Lizu tiba-tiba berteriak, berhenti. Lihat, kenapa wajahnya tiba-tiba menghitam saat ini. Mengikuti instruksi Cui Lizu, Zhao Yu memperlambat lajunya dan memutar ulang adegan itu. Memang, mereka bertiga melihat bahwa ekspresi Yun Duo'er sedikit berubah. Meskipun tidak terlalu jelas, setelah memutarnya dalam gerakan lambat, mereka masih bisa melihat bahwa ekspresi Yun Duo'er telah berubah karena suatu alasan. Cepat, nyalakan suaranya dan dengarkan. Cui Lizu menyadari pentingnya video itu dan bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang dia dengar. Hehe, Zhao Yu tersenyum dan berkata dengan emosional, ini disebut panggilan video. Setelah itu, dia menggerakkan jarinya dan menyalakan suara video. Dia mendengar Miao Ying berkata kepada Yun Duo'er, kami telah menemukan banyak mayat berdasarkan video. Cui Lizu hampir melompat saat mendengar ini. Dia menunjuk ke video dan berkata, jadi itu masalahnya. Jawabannya adalah mayat. Benar, Zhao Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan galak, kalau tidak salah, kelemahan Yun Duo'er ada di antara tubuh para korban. Jika kita benar-benar ingin mengalahkannya, kita harus menemukan lebih banyak mayatnya. Bab 1584, Bab 1583 cacat apa? Penerjemah, 549.690.339. Begitu ya, di kantor kelompok investigasi khusus di Departemen Kepolisian Ibu Kota, Miao Ying mengangguk pelan dan berkata, aku tidak menyangka kau punya begitu banyak trik. Saat itu, aku juga agak terlalu marah pada wanita itu, jadi aku tidak menyadari sedikit pun perubahan pada dirinya. Kamu menyanjungku, kamu menyanjungku. Ini disebut pengalaman. Zhao Yu mulai menyombongkan diri, bagaimanapun juga, aku adalah detektif terkenal yang telah memecahkan begitu banyak kasus besar. Tapi, Wu Xiumin merenung sejenak, lalu berkata, Ketua tim, aku perlu mengingatkanmu bahwa dokter forensik tidak menemukan petunjuk apapun yang berhubungan dengan Yun Duo'er dari tubuh Miao Xiaowen. Dari rekaman video pembunuhan, kita dapat melihat bahwa pembunuhnya melakukan persiapan yang matang sebelum membunuh. Dia mengenakan sarung tangan dan kemungkinan besar mengenakan topeng di kepalanya, dan dia tidak bersuara dari awal hingga akhir. Wanita ini sangat berhati-hati. Saya khawatir kemungkinan dia meninggalkan bukti tidak tinggi. Selain itu,
Sudah bertahun-tahun berlalu. Kemungkinan kita menemukan mayatnya tidak terlalu tinggi. Juga, Wu Xiumin terus mengingatkannya, jangan lupa bahwa Yun Duoer adalah aktris yang hebat. Dia sangat pintar. Mungkinkah dia sengaja mengungkapkan kekurangannya kepada kita? Tidak mungkin. Ran Tao menggaruk kepalanya. Itu terlalu pintar. Mungkin juga, tebak Miao Ying. Yun Duoer tidak khawatir tentang kerangka itu, tetapi senjata pembunuh atau sesuatu seperti itu. Mungkinkah setelah dia melakukan kejahatan, dia mengubur senjata pembunuh atau barang-barang milik almarhum di dekat kerangka itu? Dia takut kita akan menemukannya, jadi itu sebabnya dia memasang ekspresi aneh seperti itu. Jika memang begitu, kita harus memperluas wilayah pencarian kita. Zhao Yu mengerutkan kening dan berkata, tetapi, terlepas dari apakah tulang-tulang itu adalah kelemahan Yun Duoer, kita tetap harus menemukan semuanya. Bahkan jika Yun Duoer tidak dapat dihukum dengan mayatnya, setidaknya kita dapat memberikan penjelasan kepada keluarga korban. Ketua tim Miao, kata Zhao Yu, selanjutnya, mari kita bagi tugas. Cui sudah pergi untuk berurusan dengan Departemen Hukum. Saya harap Anda yang bertanggung jawab untuk mencari tulang-tulang itu. Baiklah, tidak masalah. Miao Ying langsung setuju. Wu Xiumin, kau akan bertanggung jawab atas interogasi selanjutnya, kata Zhao Yu kepada Wu Xiumin. Kau dapat mengatur beberapa ahli interogasi untuk bergiliran menginterogasi Yun Duoer. Tapi, kita harus hati-hati. Kita hanya perlu menggunakan hak kita sepenuhnya. Kita tidak boleh melakukan hal ekstrim kalau wanita ini menangkap kita. Kalau tidak, itu tidak akan ada gunanya. Ya, Wu Xiumin mengangguk dan setuju. Aku mengerti, jangan khawatir. Zheng Ke, kata Zhao Yu, Anda akan terus bertanggung jawab atas semua pekerjaan teknis dalam kasus ini, termasuk perbandingan bukti dan informasi video. Cobalah untuk menemukan beberapa ide baru. Tidak masalah. Zheng Ke setuju. Ran Tao, kata Zhao Yu, aku serahkan pencariannya padamu. Selain harta milik Li Feifan dan istrinya, ada juga studio, kantor, klub pribadi, brankas bank, dan teman dekat mereka. Tidak ada satupun yang bisa ditinggalkan. Saya punya firasat bahwa kamera yang merekam video pembunuhan itu mungkin tidak dihancurkan oleh Yun Duoer. Lakukan riset dan lihat apakah Anda bisa menemukannya. Ya, Ran Tao memberi hormat. Juga, Zhao Yu melanjutkan, jangan lupakan apa yang menjadi keahlianmu. Kirim beberapa kelompok orang untuk mengunjungi orang-orang yang dekat dengan Li Feifan dan istrinya. Cobalah untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pasangan itu. Ya, Ran Tao menerima pesanan itu. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai bekerja. Zhao Yu berkata, saya sudah berbicara dengan Divisi Kriminal dan Departemen Kepolisian Ibu Kota. Mereka telah menyiapkan asisten khusus untuk kalian. Kalian masing-masing dapat membentuk tim sendiri dan mencoba memecahkan kasus ini secepat mungkin. Tapi, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, ini pasti akan menjadi perang yang berlarut-larut. Kita masih punya waktu. Semuanya, perhatikan istirahat dan jangan sampai terpuruk. Setelah Zhao Yu mengatakan itu, mata semua orang tertuju padanya. Mereka jelas mengatakan bahwa orang yang paling butuh istirahat bukanlah orang lain, melainkan Zhao Yu sendiri. Zhao Yu menyentuh alat bantu dengar di telinganya dan berkata dengan canggung, baiklah, mari kita mulai bekerja. Siapapun yang menemukan sesuatu yang baru, ingatlah untuk memberitahu saya sesegera mungkin. Setelah Zhao Yu selesai berbicara, semua orang bubar dan mulai menyelesaikan tugas mereka sendiri. Bagaimana? Setelah semua orang pergi, Miao Ying mendatangi Zhao Yu dan bertanya dengan khawatir, apakah telingamu baik-baik saja? Ya, jauh lebih baik. Zhao Yu mengangguk. Jangan khawatir, aku akan mengatur pikiranku dan tidur nanti. Miao Ying mengangguk, lalu berkata ragu-ragu, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Apakah kau masih ingat perburuan iblis di Beiqian? Oh, Zhao Yu dan Miao Ying saling bertelepati, jadi dia langsung mengerti apa yang dimaksud Miao Ying. Anda ingin bertanya apakah kita dapat menggunakan kekuatan publik untuk menemukan lokasi pembunuhan dalam video tersebut? Benar, Miao Ying mengangguk.
Bagaimanapun, kekuatan publik adalah yang terbesar. Mungkin ini belum waktunya, sela Zhao Yu sambil menggelengkan kepalanya. Aku sudah memikirkan cara ini. Tapi, berdasarkan situasi saat ini, tidak tepat bagi kita untuk menjadikan kasus pembunuhan video ini sebagai masalah besar. Bukannya aku bersikap hati-hati, tapi, Zhao Yu berkata dengan canggung, kasus ini berbeda dengan kasus iblis. Kasus iblis adalah satu dari 5 kasus besar yang belum terpecahkan, tetapi tidak ada yang tahu tentang kasus pembunuhan video. Jika kita mengungkapkannya tanpa izin, aku khawatir itu akan menyebabkan banyak dampak negatif. Jadi, kita tunggu saja sedikit lebih lama, kata Zhao Yu. Tidak pantas menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Sebaiknya Yun Duoer memberitahu kita sendiri lokasi pemakamannya setelah dia mengakui kejahatannya. Baiklah kalau begitu. Miao Ying menarik napas dalam-dalam dan mengingatkannya, jangan lupa apa yang baru saja kau katakan. Jaga tubuhmu dan istirahatlah lebih awal. Aku tahu. Zhao Yu memeluk Miao Ying dengan lembut, dan keduanya berpisah. Zhao Yu kembali ke mejanya dan mulai mengisi informasi di buku catatannya, mengatur pikirannya. Saat itu sudah pukul 2 pagi, tetapi Zhao Yu tidak mengantuk sama sekali. Hari ini, setelah menyaksikan interogasi Yun Duoer, Zhao Yu merasa bahwa wanita ini mungkin adalah tersangka paling sulit yang pernah ditemuinya. Dia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya, baik di hadapan Han Kuan, Li Fei, atau tersangka manapun dalam kasus besar. Dia mengira bahwa diamnya Yun Duoer dalam jangka panjang selama interogasi, atau tindakannya berpura-pura bodoh dan menyangkalnya, sudah dianggap baik. Namun, dia tidak menyangka bahwa wanita itu akan bersikap sombong. Itu benar-benar di luar dugaannya. Meskipun mereka hanya memfokuskan perhatian mereka pada Yun Duoer setelah Li Feifan ditangkap, Zhao Yu memiliki pemahaman yang mendalam tentang kasus pembunuhan video selama beberapa hari terakhir, jadi dia merasa bahwa wanita ini tidak asing baginya. Seolah-olah dia sudah menduga bahwa pembunuh dalam kasus pembunuhan video itu adalah Yun Duoer dalam kondisi seperti ini. Kemudian, apakah Yun Duoer ini benar-benar kebal? Apakah sikapnya yang menonjol itu hanya gertakan? Apakah dia mencoba menyembunyikan sesuatu? Apakah kelemahannya benar-benar tersembunyi di tubuh korbannya? Jika ya, kekurangan apa saja yang ditinggalkannya? Bab 1585, Master. Penerjemah, 549.690.339. Kantor polisi di ibu kota berbeda dengan kantor polisi daerah lainnya. Ruang istirahat unit tersebut semuanya diatur dengan petugas polisi yang bertugas. Selain itu, karena mereka berada di kota yang sama dengan departemen kriminal, departemen kepolisian tidak mengatur akomodasi untuk Zhao Yu dan yang lainnya. Selain itu, kantor polisi jauh dari Cui Lizu atau rumah besar keluarga Miao, jadi Zhao Yu harus membayar dari koceknya sendiri dan mendapatkan kamar di hotel di seberang kantor polisi. Saat itu, sudah pukul 3 tengah malam. Zhao Yu baru saja mandi dan berbaring di tempat tidurnya, tetapi pikirannya masih berpacu, mengingat kembali semua detail kasus pembunuhan dalam video itu. Zhao Yu tahu bahwa ia tidak bisa terus-terusan berpikir seperti ini. Karena ia tahu bahwa ini akan menjadi tarik-menarik yang panjang, ia harus menyimpan cukup energi untuk menghadapi konfrontasi di masa mendatang. Jadi dia harus menggunakan pil tidur yang tidak terlihat untuk memaksa dirinya tidur. Mungkin, ia telah bergantung pada pil tidur. Setelah meminumnya, ia langsung merasa rileks, dan sarafnya yang tegang pun menjadi rileks. Diam-diam ia bertekad, setelah menyelesaikan kasus ini, ia harus menjaga kesehatan dirinya sendiri dan tidak boleh sembarangan minum obat lagi. Meskipun obat-obatan dalam sistem tersebut tidak memiliki efek samping, namun bukanlah kebiasaan yang baik untuk bergantung pada obat-obatan untuk memaksa seseorang tidur. Setelah tenang, Zhao Yu akhirnya punya waktu untuk melihat antarmuka sistemnya lagi. Meskipun area heksagram masih beku dan membutuhkan waktu lama untuk mencair, poin petualangannya terus meningkat. Dalam beberapa hari terakhir, dengan berbagai pertemuan yang dia alami saat menyelidiki kasus pembunuhan video, poinnya telah melonjak lebih dari 4.000 poin, dan total poinnya telah mencapai lebih dari 17.000 poin, mencetak rekor tertinggi.
Dengan kecepatan ini, hanya butuh beberapa hari sebelum dia bisa mencapai 100.000 poin dan naik level lagi. Zhao Yu tidak dapat menahan rasa penasarannya. Dia bertanya-tanya fungsi canggih seperti apa yang akan muncul setelah sistem ditingkatkan. Tetapi, Zhao Yu melirik perangkat-perangkat di bilah perangkat dan berpikir dalam hati, meskipun ada banyak perangkat, perangkat-perangkat itu tidak terlalu berguna untuk kasus yang sedang dihadapi. Di antara semua perangkat, tampaknya hanya perangkat kilas balik memori yang mungkin berguna. Jika dia memukul Yun Duoer hingga pingsan, lalu menggunakan alat kilas balik memori untuk mengambil kembali pecahan-pecahan ingatannya dari masa penculikan dan pembunuhan, dia mungkin benar-benar bisa melihat keseluruhan proses kasus tersebut. Tetapi, apakah alat peraga ini bisa digunakan? Pertama, kalau dia memukul Yun Duoer hingga pingsan tanpa izin, dia mungkin akan mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan untuk melawannya, dan itu akan sulit dijelaskan. Kedua, alat kilas balik memori hanya dapat memutar kembali memori selama 5 menit, dan ia tidak punya banyak waktu tersisa, hanya 2 menit. Jika ia tidak menemukan waktu yang tepat, maka itu akan sia-sia. Ketiga, video yang diekstraksi oleh perangkat pemutaran memori hanya dapat ditonton oleh orang itu sendiri dan tidak dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Pada titik ini, Zhao Yu sudah yakin bahwa Yun Duoer adalah pembunuhnya, jadi tampaknya tidak perlu menggunakan alat kilas balik memori. Selain itu, gambar-gambar yang muncul kembali di perangkat kilas balik ingatannya adalah semua adegan yang pernah dilihat Yun Duoer sendiri. Apa bedanya dengan menonton video pembunuhan di kaset video? Oleh karena itu, hal terpenting sekarang adalah mengumpulkan bukti dan tidak bergantung pada metode yang tidak lazim ini. Kecerdasan buatan. Zhao Yu menghela napas dan berpikir alangkah baiknya jika ia bisa mendapatkan heksagram sekarang. Tidak peduli heksagram apa yang ia dapatkan, setidaknya itu akan membantunya membuat penilaian. Sama seperti kasus iblis terakhir kali, bahkan jika heksagram itu tidak memiliki heksagram gen, itu berarti dia berada di arah yang salah, dan dia bisa mencoba cara lain tanpa khawatir. Sebaliknya, hal itu dapat membuktikan bahwa pemikirannya benar. Namun sekarang, tanpa bimbingan heksagram, ia merasa sedikit tersesat. Saat dia sedang berpikir, pil tidurnya mulai berefek dan Zhao Yu pun segera tertidur tanpa mimpi. Ketika dia bangun keesokan harinya, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 8 pagi. Zhao Yu, yang khawatir dengan kasus tersebut, bahkan tidak sempat sarapan dan bergegas kembali ke kantor polisi ibu kota. Ketua tim, begitu mereka memasuki pintu, Zheng Ke memberitahu Zhao Yu sebuah berita penting, perbandingannya berhasil. DNA Yun Duoer cocok dengan salah satu sampel DNA yang ditemukan di tas Kang Siking. Oh, Zhao Yu mengambil laporan hasil tes Zheng Ke, mengangguk, dan berkata, jadi, itu yang paling sedikit informasi sampelnya. Ya, kata Zheng Ke. Itu hanya beberapa helai jaringan kulit. Cek. Zhao Yu bertanya dengan cepat, bisakah kamu membuktikan bahwa jaringan kulit itu diambil dari rekaman video? Tidak bisa. Zheng Ke menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Jaringan itu ditemukan di bagian bawah tas, jadi bisa saja berasal dari apapun di dalam tas itu. Sialan, Zhao Yu juga merasa tertekan. Kalau begitu, DNA ini sama sekali tidak berguna. Ya, Zheng Ke mengangguk. Wanita itu sangat berhati-hati. Ketika mereka mengumpulkan bukti, para ahli bahkan membuka rekaman video dan memeriksanya secara menyeluruh, tetapi mereka tetap tidak menemukan apapun. Tidak ada sidik jari, tidak ada noda. Zhao Yu menghela napas. Mungkinkah wanita itu mengenakan sarung tangan saat menonton rekaman video itu? Mungkin saja, kata Zheng Ke. Kurasa dia bersalah, jadi dia tidak berani meninggalkan informasi apapun di video itu. Bahkan jika ada yang mengetahuinya, dia bisa menyangkalnya. Ya, itulah sebabnya dia begitu sombong dan tak kenal takut. Zhao Yu merenung sejenak, lalu berkata, aku mulai khawatir bahwa bahkan jika kita menemukan lebih banyak tulang korban, kita tetap tidak dapat melakukan apapun padanya. Baiklah, kata Zheng Ke dengan raut wajah khawatir. Saya berbicara dengan Pei pagi ini, Ditelepon dengan Dr. Zhang.
Dia mengatakan bahwa mereka tidak menemukan bahan berguna lainnya pada tubuh Miao Xiaowen, dan mereka tidak menemukan jejak serat pakaian. Dengan kata lain, mereka menduga bahwa ketika si pembunuh mengubur Miao Xiaowen, dia menelanjanginya dan menguburnya telanjang di bawah tanah. Ketika jasadnya digali, dokter forensik menilai bahwa itu mungkin milik Miao Xiaowen berdasarkan lokasi luka tusuk pada kerangka itu. Aku tahu, kata Zhao Yu, setelah melihat laporan otopsi. Pembunuhnya pasti menangani mayat dan pakaian secara terpisah, jadi meskipun mayatnya terbuka, akan sulit untuk mengidentifikasi mayat melalui pakaiannya. Aku sudah menyuruh Cui Lizu menggali sekitar area di mana jasad Miao Xiaowen ditemukan. Tetapi ketua tim, Anda belum melihat ini, bukan? Zheng Ke menyerahkan sebuah dokumen dan berkata, ini adalah laporan pengujian terbaru yang dikirim Pei kepada saya. Para ilmuwan forensik telah menemukan komponen kimia yang disebut hidrazin enamina pada tulang-tulang dan di lubang tempat mayat-mayat itu dikubur. Oh, Zhao Yu terkejut dan bertanya, apa ini? Itu adalah sediaan kimia yang digunakan untuk mensintesis bahan organik, kata Zheng Ke. Benda ini memiliki bau yang sangat menyengat, sedikit seperti monster. Apa, aku tidak salah dengar, kan? Zhao Yu bahkan lebih terkejut. Master, baunya seperti monster, tetapi tidak ada hubungannya dengan itu. Zheng Ke menjelaskan, awalnya, Pei tidak yakin mengapa ada residu kimia seperti itu pada kerangka itu. Baru setelah dia bertanya kepada guru Gao Fakai, dia akhirnya mengerti untuk apa residu itu digunakan. Oh, Zhao Yu mendesak Zheng Ke dengan matanya. Ketua tim, kata Zheng Ke dengan sabar, kami mengambil pelajaran profesional di Akademi Kepolisian. Apakah Anda ingat mengapa mayat harus dikubur lebih dari 6 meter? Meskipun Zhao Yu tidak dapat mengingat isi kursus profesional itu, dia dapat menebak jawabannya berdasarkan perasaannya. Karena hanya yang di atas 6 meter yang dapat membuat anjing pelacak profesional tidak dapat menemukannya. Bagaimana dengan 2 meter? Zheng Ke bertanya lagi. Pada saat ini, Zhao Yu sudah memikirkan jawaban dari ingatannya sebelumnya. Kurang dari 2 meter, hewan liar bisa menciumnya, dan beberapa hewan lapar akan menggali mayatnya. Oh, Zhao Yu tiba-tiba menyadari jawabannya. Jasad Miao Xiaowen hanya terkubur sedalam 1,5 meter, tetapi tidak ada yang menemukannya selama 16 tahun. Benar, Zheng Ke mengangguk. Gao Fakai berkata bahwa pada tahun 1980-an, ada serial TV detektif berjudul Drake di Jerman. Dalam serial TV tersebut, ada seorang pembunuh yang menghindari pencarian anjing polisi dengan mengolesi dirinya dengan isonamin. Jadi, mata Zhao Yu membelalak, Yun Duo juga mempelajari trik ini. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menggali lubang yang dalam sendirian. Agar tidak digali oleh binatang buas, dia mengoleskan reagen kimia dengan bau yang menyengat ke tubuhnya. Wanita ini sangat profesional. Tunggu. Tiba-tiba, Zhao Yu teringat sesuatu. Dia segera membuka buku catatannya, menunjuk nama-nama korban, dan berkata, mungkinkah kelemahan Yun Duoer yang sebenarnya ada di sini? Bab 1586, pertama kali, bagian 1. Penerjemah, 549.690.339. Zheng Ke, Zhao Yu menekan bahu Zheng Ke dengan penuh semangat dan bertanya, mengapa Yun Duoer mengoleskan zat kimia yang menyengat ke mayat-mayat itu? Baiklah, jawab Zheng Ke. Bukankah kita baru saja membicarakannya? Yun Duoer tidak ingin mayat-mayat itu digali oleh binatang buas, jadi dia menerapkannya. Tidak. Zhao Yu menata ulang kata-katanya dan bertanya, maksudku, bagaimana Yun Duoer tahu bahwa mengoleskan bahan kimia itu pada tubuh akan mencegah hewan menggali tubuhnya? Yah, Zheng Ke merenung sejenak, lalu menjawab, aku tidak yakin. Mungkin dia sudah menonton serial TV itu. Itu tidak benar, kata Zhao Yu sambil mencubit dagunya. Maksudku, Miao Xiaowen adalah korban keempat. Ketika Yun Duoer membunuhnya, dia sudah memiliki beberapa pengalaman. Tapi bagaimana dengan sebelumnya? Apakah mayat-mayat lainnya juga diolesi dengan reagen kimia? Melihat kegembiraan Zhao Yu, Zheng Ke sepertinya telah memikirkan sesuatu,
tetapi dia masih belum dapat menemukan jawabannya. Apakah menurutmu? Zhao Yu menekan bahu Zheng Ke dengan kuat dan berkata dengan berat, bahwa Yun Duer mungkin telah membuat kesalahan ketika dia pertama kali membunuh pria itu. Ah! Zheng Ke akhirnya mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu. Maksudmu, Yun Duer mengalami kecelakaan saat dia membunuh dan mengubur mayat di masa lalu. Jadi, itulah sebabnya dia memikirkan metode menggunakan isotelanik klorid. Lalu, kecelakaan macam apa yang terjadi? Zheng Ke bingung. Mayat yang dia kubur sebelumnya tidak dikubur cukup dalam, jadi mereka terekspos. Zhao Yu segera mendatangi papan tulis kosong, menggambar lingkaran di atasnya dengan pena, dan berkata, aku juga berpikir begitu. Ketika Yun Duer pertama kali mulai membunuh, dia tidak punya pengalaman. Mungkin dia hanya menggali lubang dan mengubur mayatnya. Tetapi, tidak lama setelah jasadnya dikubur, jasad itu digali oleh beberapa binatang. Tapi, Zheng Ke mengajukan keberatan. Bagaimana dia tahu bahwa mayat itu telah digali oleh binatang buas? Mungkinkah setelah membunuh dan mengubur mayat, dia sering kembali ke tempat pemakaman untuk memeriksa? Tidak, Zhao Yu membantahnya. Itu sangat jarang. Hanya pembunuhan dengan emosi yang kuat yang akan menyebabkan pembunuhnya kembali ke tempat kejadian pembunuhan berulang kali. Entah karena rasa bersalah, atau dia ingin memberi penghormatan, atau dia mencari kenyamanan psikologis. Tapi, Zhao Yu mengerutkan kening dan berkata, Yun Duer tidak punya perasaan terhadap korban, dan dia adalah tipe berdarah dingin, jadi kemungkinan dia kembali ke tempat pembunuhan itu tidak tinggi. Lagi pula, dia merekam video pembunuhan itu. Kalau kamu ingin mengenang proses pembunuhan seseorang, tidak bisakah kamu pulang saja dan menonton videonya? Lalu, jika kita tidak kembali ke tempat kejadian, bagaimana kita tahu bahwa mayatnya telah terekspos? Mungkinkah, setelah mayat-mayat itu digali oleh hewan-hewan, mereka pertama kali ditemukan, kemudian dilaporkan ke polisi, dan kemudian menjadi berita? Tanya Zheng Ke. Yun Duer tahu dari berita bahwa mayat yang dibunuhnya bisa digali oleh hewan. Jadi, ketika dia membunuh seseorang di masa depan, dia memikirkan cara cerdas untuk menggunakan reagen kimia. Zheng Ke mengatakan semua spekulasinya dalam satu tarikan napas. Setelah itu, dia dan Zhao Yu sama-sama terdiam, dan suasana menjadi sedikit tegang dan canggung. Setelah waktu yang lama, Zheng Ke menutupi wajahnya dan berkata, Ketua tim, bukankah imajinasiku agak terlalu liar? Yun Duer sangat berhati-hati. Bagaimana jika dia sudah melakukan persiapan sejak pertama kali membunuh seseorang? Bagaimana jika dia sudah berpikir untuk menggunakan reagen kimia? Itu benar, tapi, Zhao Yu membuka laptopnya dan segera memeriksa catatannya. Li Feifan berkata bahwa mereka membeli kamera itu di Tokyo pada paruh pertama tahun 1999. Korban pertama dari kasus video tersebut, Wei Qixi, dibunuh pada paruh kedua tahun 1999, sekitar 3 bulan berselang, kata Zhao Yu. Lalu, dapatkah kita berasumsi bahwa Yun Duer telah membunuh seseorang sebelum Wei Qixi? Namun, kami tidak membeli kamera video saat itu, jadi kami tidak merekam video. Baiklah, Zheng Ke ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, apakah kamu benar-benar akan menyelidikinya? Selidiki, kata Zhao Yu tegas, jangan biarkan ide apapun hilang. Kita bisa memeriksa apakah ada gadis lain yang hilang di sekitar Yun Duer dan Li Feifan sejak mereka menikah hingga saat Wei Qixi terbunuh. Zheng Ke, Zhao Yu menambahkan, apakah kamu menyadari bahwa, jika hipotesismu benar, maka kasus pembunuhan yang tidak diketahui ini mungkin tidak sulit untuk diselidiki. Pertama-tama, ketika mereka membeli kamera, mereka belum menikah lama. Kedua, pasangan itu sedang sibuk membangun perusahaan film dan televisi pada saat itu, jadi mereka pada dasarnya aktif di kota Beichang, Provinsi Zhejiang. Anda dapat fokus pada catatan lokal untuk melihat apakah ada kasus yang sesuai dengan karakteristik kasus pembunuhan video tersebut. Contohnya, setelah seorang gadis hilang, dia dibunuh dan jasadnya dikubur. Kemudian, jasadnya ditemukan secara tidak sengaja, dan kasusnya belum terpecahkan hingga sekarang.
Zheng Ke mengangguk. Aku mengerti. Aku akan melakukannya sekarang. Tapi ketua tim, ada sesuatu yang tidak kuketahui apakah harus kukatakan. Berbicara. Kalaupun ada kasus seperti itu, di mana ada mayat yang digali oleh seekor binatang, itu pasti sudah lebih dari 20 tahun yang lalu, kata Zheng Ke dengan cemas. Apalagi mencari petunjuk dari mayat itu, mustahil mayat itu masih ada di sana, kan? Jangan lupa, kita bahkan tidak mendapatkan tubuh Miao Xiaowen. Salah. Zhao Yu menyela dan berkata, kelemahan seorang pembunuh berantai seringkali adalah saat pertama kali. Semakin banyak orang yang dibunuhnya, semakin dewasa dia nantinya. Yun Duoer adalah orang yang terus berkembang. Jika kita ingin menemukan kelemahannya, kita harus mulai dari pengalaman pertamanya. Zheng Ke, kata Zhao Yu sambil menekan bahu Zheng Ke lagi. Jika dugaan kita benar, maka polisi pasti akan menyimpan mayatnya sebagai barang bukti. Mungkin kita dapat menemukan sesuatu yang akan membuat kita bersemangat dalam sampel-sampel ini. Ini mungkin tampak sedikit konyol, tapi bagaimana jika kita benar? Baiklah, aku akan melakukannya sekarang. Mendengar penjelasan Zhao Yu, Zheng Ke menjadi lebih bersemangat, lalu berbalik untuk memberikan tugas. Akan tetapi, saat dia hendak berbalik untuk pergi, seseorang mengetuk pintu kantor. Zheng Ke berjalan ke pintu dan membukanya. Tuan, seorang petugas polisi setempat melapor kepada Zheng Ke, sambil memegang laptop di tangannya. Saya pikir Anda perlu melihat ini. Selagi dia berbicara, polisi itu menyalakan tombol putar pada layar komputer, dan terdengarlah musik yang rendah dan suram. Zhao Yu penasaran, jadi dia berjalan mendekat untuk melihatnya. Dia melihat tablet itu sedang memutar klip film. Judul film ini adalah Cinta Penuh Dosa, jelas polisi itu sambil menunjuk ke layar. Film ini direkam pada awal tahun 1990-an, dan Yun Duoer adalah pemeran utama wanita dalam film ini. Saat itu, Yun Duoer baru saja memulai debutnya dan sama sekali tidak terkenal. Film ini tidak hanya diproduksi dengan anggaran rendah, tetapi ceritanya juga terlalu gelap, sehingga bahkan dilarang tayang. Saat polisi memperkenalkan adegan tersebut, Zhao Yu dan Zheng Ke telah melihat adegan Yun Duoer dalam film. Yun Duoer memegang pisau di tangannya, lalu dia menikam seorang gadis yang diikat dan tidak bisa bergerak. Bab 1587, pertama kali, 2. Penerjemah, 549.690.339. Dia memainkan peran sebagai pembunuh wanita yang memiliki kelainan psikologis dalam film tersebut, lanjut petugas polisi setempat. Banyak klip yang menceritakan tentang dia yang membunuh orang. Tapi, film ini terlalu klise. Pembunuh wanita itu kemudian jatuh cinta dengan target pembunuhannya, yang merupakan protagonis pria. Kemudian, mereka menjalin hubungan cinta yang sadis, dan pada akhirnya, mereka berdua diburu oleh organisasi pembunuhan. Untuk menyelamatkan protagonis pria, protagonis wanita tewas bersama dengan organisasi pembunuhan itu. Singkatnya, alur cerita film ini sangat kuno. Film ini tidak laku dan bahkan dilarang tayang, sehingga untuk waktu yang lama, film ini hampir dilupakan oleh orang-orang. Saat polisi menjelaskan, Zhao Yu dan Zheng Ke melihat layar dengan saksama. Di layar, wajah Yun Duoer muram dan penuh dengan niat membunuh, dan dia sangat asyik dengan aktingnya. Ya Tuhan, Zhao Yu menggertakkan giginya dan mengumpat, dia hanya berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Air ada sumbernya, dan pohon ada akarnya. Tampaknya Yun Duoer menganggapnya serius meskipun itu busuk. Oh, Zheng Ke mengangguk setuju. Kau terlalu memaksakan diri untuk berakting, tapi kau tidak bisa melakukannya. Mungkinkah ini alasan mengapa dia melakukan pembunuhan lewat video? Bos, Zheng Ke, ya. Pada saat itu, suara keras rantau tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Apa ini? Kenapa kalian semua menghalangi pintu masuk? Melihat hal itu semua orang kemudian berhamburan ke kantor. Saat Zheng Ke menceritakan kepadanya tentang film tersebut, rantau menjadi semakin bersemangat. Bos, saya terburu-buru datang ke sini karena ingin melaporkan situasi baru ini kepada Anda. Kemudian, rantau menyerahkan sebuah dokumen kepada Zhao Yu dan menjelaskan,
kami mencari beberapa teman Li Feifan dan istrinya untuk menanyakan situasi ini. Saya tidak hanya mencari orang-orang yang dekat dengan kami, tetapi juga beberapa orang yang tidak dekat dengan kami. Pada akhirnya, pernyataan orang-orang ini sedikit berbeda dari apa yang dikatakan Li Feifan. Oh, Zhao Yu terkejut. Li Feifan berbohong. Itu tidak bisa dianggap kebohongan, tapi ada banyak air dalam kata-katanya. Ran Tao membuka rekaman pengakuan dan berkata, Li Feifan tidak sepolos yang dia katakan. Setidaknya dia pernah berselingkuh dengan sekelompok selebritas wanita. Zhao Yu tidak terkejut, aku tidak pernah menyangka dia memiliki kepolosan. Hubungan mereka sebagai suami istri sebenarnya hanya ada dalam nama saja sejak lama. Ran Tao akhirnya sampai pada intinya. Kudengar masalahnya terjadi saat Li Feifan pergi ke Amerika Serikat saat itu. Yun Duoer sedang hamil dan usianya sudah 7 bulan. Li Feifan meminta Yun Duoer untuk menggugurkan kandungannya sehingga dia bisa pergi ke bioskop di Amerika Serikat dengan tenang, tetapi Yun Duoer menolak. Setelah itu, Yun Duoer baru saja melahirkan ketika Li Feifan pergi. Dia baru kembali 1,5 tahun kemudian. Selama waktu itu, dia bahkan tidak pernah pulang sekalipun. Wah, tidak berperasaan sekali. Zheng Ke mengerutkan bibirnya dan mendesah. Pasangan ini benar-benar pandai berpura-pura. Di mata dunia luar, mereka adalah pasangan teladan. Tidak heran kasus pembunuhan video pada tahun 2003 dihentikan, Zhao Yu memikirkan kemungkinan lain. Ternyata Yun Duoer yang menjaga anak itu. Kita tidak punya waktu dan tenaga untuk membunuh, jadi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kita bisa menyerah dalam penyelidikan hilangnya Li Feifan saat dia berada di Amerika Serikat karena Yun Duoer tidak pergi ke Amerika Serikat sama sekali. Bos, kata Ran Tao. Berdasarkan informasi ini, saya telah memberitahu Wu Xiumin dan memintanya untuk menginterogasi Li Feifan lagi. Karena beratnya kasus ini, Kakwu telah mengajukan perpanjangan hak asuh. Kali ini, kata Ran Tao, Li Feifan tidak akan bisa pergi meskipun dia ingin. Ya, Zhao Yu mengangguk setuju. Bahkan jika Li Feifan bukan pembunuhnya, dia pasti ada hubungannya dengan kasus ini. Kita tidak bisa membiarkannya pergi sebelum kita menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Tapi, Zheng Ke merenung sejenak, lalu berkata, aku masih punya pertanyaan yang tidak bisa kujawab. Li Feifan berselingkuh dengan banyak selebriti wanita, tapi dia tidak pernah berhubungan seks dengan korbannya. Secara logika, jika Yun Duoer takut wanita-wanita itu akan merebut suaminya, dia seharusnya membunuh para selebriti wanita itu, kan? Zheng Ke menggelengkan kepalanya dan bertanya, mengapa kamu membunuh gadis-gadis malang ini? Membunuh seorang selebriti wanita adalah target yang sangat besar. Kata Ran Tao, selama kita bisa menemukan Li Feifan, akan mudah untuk melacaknya kembali ke Yun Duoer. Lagi pula, kita tidak bisa hanya mendengarkan cerita dari sisi Li Feifan. Hanya karena dia bilang tidak berhubungan seks dengan gadis-gadis itu, apakah itu berarti dia baik-baik saja? Saya pikir dia mungkin mengatakan yang sebenarnya. Zheng Ke berkata, Li Feifan adalah sutradara terkenal. Berapa banyak paparazi yang mengawasinya? Jika dia berhubungan seks dengan gadis-gadis itu, maka setelah gadis-gadis itu hilang, polisi pasti akan mengetahui bahwa dialah orangnya. Salah, sahut Ran Tao, justru karena dia sutradara terkenal, kalau dia melakukannya dengan gadis-gadis itu, dia pasti merahasiakannya. Kalau mereka sudah mati, bagaimana polisi bisa menyelidikinya? Mungkin, Zhao Yu menyela argumen mereka dan berkata, apa yang mendorong Yun Duoer untuk membunuh seseorang bukan sepenuhnya karena Li Feifan. Itu juga bisa terkait dengan masalah psikologisnya sendiri. Menurutku, dia merenung, kita harus mencari psikolog yang lebih hebat lagi untuk mempelajari psikologi Yun Duoer. Jika kita bisa menembus penghalang psikologisnya, mungkin kita tidak perlu melakukan penyelidikan sekeras itu. Setuju, kata Ran Tao sambil mengangkat tangannya. Menurutku, adik perempuan kita Wu Xiumin masih belum berpengalaman, dan kasus besar harus ditangani oleh orang-orang hebat. Ketua tim, aku akan pergi ke divisi kriminal dan membuat permohonan. Jangan beritahu Wu Xiumin tentang ini,
kalau si kikir itu tidak menyukainya. Tidak, Zhao Yu melambaikan tangannya. Sedangkan untuk para ahli, biarkan Kaku yang mengurusnya. Apa yang kau lakukan tidak benar, dan itu hanya akan membuat kakak perempuan kita semakin marah. Lebih baik kau lakukan saja apa yang seharusnya kau lakukan. Kau tidak perlu khawatir menjadi seorang psikolog. Oh, oke. Ran Tao pergi dengan gusar. Zheng Ke juga mengambil kesempatan untuk melakukan tugasnya sendiri. 3 hari kemudian, meja Zhao Yu dipenuhi dengan setumpuk informasi dan dokumen. Padahal, jika dilihat secara menyeluruh, kasus pembunuhan lewat video itu lebih serius daripada kasus mayat perempuan tanpa kepala dan kasus setan. Namun, karena tidak ada yang mengetahuinya, kasus itu belum membentuk pengaruh publik tertentu. Jika video pembunuhan itu tidak tiba-tiba dirilis, mungkin dunia tidak akan tahu bahwa ke-11 gadis yang menghilang di berbagai tempat semuanya dibunuh oleh pembunuh berantai yang sama. Dan pembunuh berantai ini sebenarnya seorang wanita. Selama 3 hari terakhir, berbagai informasi investigasi telah dikumpulkan di meja dan komputer Zhao Yu. Karena jumlah korban yang banyak, jumlah informasi yang perlu dicari Zhao Yu beberapa kali lebih banyak daripada kasus iblis. Namun, Zhao Yu tidak hanya membacanya satu per satu, ia bahkan secara pribadi mengisi analisis kasus di papan tulis. Dalam 3 hari, ia telah mengisi 15 papan tulis, dan kantor itu hampir penuh. Akan tetapi, meskipun ada banyak informasi, kemajuan penyelidikannya tidak terlihat. Tidak ada berita tentang tulang-tulang korban. Selain Miao Xiaowen, tidak ada tulang lain yang ditemukan. Penggeledahan di rumah Li Feifan juga tidak membuahkan hasil. Mereka tidak menemukan kamera, peralatan kriminal, barang-barang pribadi korban, atau bukti lain yang terkait dengan kasus pembunuhan video tersebut. Penyelidikan terhadap hilangnya mobil Yun Duoer juga menemui jalan buntu. Selain itu, Zheng Ke telah mencari kasus-kasus orang hilang yang serupa di Provinsi Xinjiang, namun ia tidak menemukan kasus yang mirip dengan kasus pembunuhan video yang ia dan Zhao Yu spekulasikan. Selain itu, interogasi Wu Xiumin juga sudah di ujung tanduk. Yun Duoer sudah bertekad untuk melawan polisi sampai akhir, tetapi dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengaku. Kemudian, dengan campur tangan pengacara, interogasi menjadi semakin sulit. Mereka juga mengundang seorang psikolog, tetapi karena sikap Yun Duoer yang tidak kooperatif, tidak ada kemajuan dalam analisis psikologis. Kalau saja ada kabar baik, itu adalah Li Feifan telah mengakui bahwa hidupnya tidak teratur dan hubungannya dengan Yun Duoer tidak harmonis. Li Feifan berkata bahwa setelah mereka menikah, dia dan Yun Duoer hanya saling mencintai selama 1 atau 2 tahun, tetapi Yun Duoer telah berubah total. Dia menjadi pendiam, suka terjebak dalam jalan buntu, dan sering kehilangan kesabaran tanpa alasan. Kalau saja mereka berdua tidak sibuk dengan pekerjaan syuting perusahaan, mereka pasti sudah bercerai sejak lama. Kemudian, karena mereka mempunyai anak dan mereka semakin tua, mereka berdua harus menerimanya. Menurut Li Feifan, kepribadian Yun Duoer semakin tertekan pada akhirnya. Bahkan setelah melahirkan, sulit untuk melihat senyumnya. Selain itu, atas permintaan Li Feifan, Yun Duoer telah menemui psikiater beberapa kali dan menduga bahwa dirinya mengalami depresi. Namun, semua itu masih belum jelas. Yah, cek. Pada saat ini, melihat banyaknya informasi dan kemajuan penyelidikan, tidak dapat dihindari bahwa dia akan cemas dan marah. Namun, pada saat kritis seperti itu, sifat detektif Zhao Yu memainkan peran kunci. Semakin kasusnya tidak berkembang, semakin Zhao Yu merasakan keakraban yang aneh. Dia merasa bahwa bukti yang dapat menghukum Yun Duoer tampaknya semakin dekat. Bab 1588, pertama kali, bagian 2. Penerjemah, 549.690.339. Siang harinya, Zheng Ke meletakkan kotak makan siang di meja Zhao Yu dan melapor kepada Zhao Yu, "Ketua tim, kami telah menemukan orang-orang perempuan yang hilang sejak tahun 1998 hingga 1999 di daerah Beichang. 4 di antaranya sedikit memenuhi persyaratan yang kami duga sebelumnya. Tapi, dia menggelengkan kepalanya dengan muram dan berkata,
kami sudah memeriksa informasi keempat orang yang hilang ini. Sejauh ini, kami belum menemukan interaksi apapun dengan Li Feifan dan istrinya. Karena kurangnya informasi, saya khawatir saya harus menunggu beberapa waktu sebelum bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat. Zhao Yu mengangguk. Aku merasa bahwa, Zheng Ke melanjutkan, mungkin kita terlalu memikirkannya. Mungkin orang pertama yang dibunuh Yun Duoer adalah Wei Qixi. Tapi, Zhao Yu menggelengkan kepalanya sedikit. Dilihat dari video pembunuhan Wei Qixi, sepertinya ini bukan pertama kalinya si pembunuh membunuh seseorang. Meskipun dia tidak terlihat terampil seperti sebelumnya, dari tindakannya, dia tampak berpengalaman, kan? Mungkinkah, Zheng Ke mengerutkan kening, sebelum Yun Duoer dan Li Feifan menikah, dia membunuh seseorang. Tapi, Zhao Yu terus menggelengkan kepalanya. Li Feifan berkata bahwa kepribadian Yun Duoer hanya berubah setelah dia menikah dengannya. Sebelum mereka menikah, Yun Duoer adalah gadis yang periang dan ceria. Cek, Zhao Yu mengerutkan kening. Ini tampaknya kontradiktif. Mungkinkah Yun Duoer benar-benar pasien skizofrenia? Ada sisi terang dan sisi gelap. Aku rasa tidak, Zheng Ke segera membantah. Kaku sudah melakukan tes pada otak Yun Duoer, dan dia pada dasarnya sudah menyingkirkan kemungkinan skizofrenia. Tapi, sulit untuk mengatakan apakah dia punya penyakit mental lain. Zheng Ke menjelaskan, Yun Duoer menolak untuk bekerja sama, dan para psikolog itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Diagnosis, pantatku, kata Zhao Yu, tidakkah kau lihat bahwa wanita itu sangat pintar? Orang gila macam apa wanita ini yang begitu berhati-hati sehingga setetes air pun tidak bisa bocor? Menurutku, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih baik tidak memberinya tes psikologis. Jika ternyata ada yang salah dengannya, itu akan menjadi alasan baginya untuk lolos di masa mendatang. Jangan sampai kita merugikan diri sendiri lagi. Kurasa juga begitu. Karena intensitas pekerjaannya yang tinggi beberapa hari terakhir ini, Zheng Ke tampak sedikit putus asa. Jika terus seperti ini, kurasa aku perlu menemui psikiater. Baiklah, kata Zhao Yu sambil menatap wajah Zheng Ke dan merasa sedikit bersalah. Sebaiknya kau tidur saja, beberapa hari ini terlalu berat bagimu. Zheng Ke melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatirkan aku. Aku akan bekerja. Melihat punggung Zheng Ke yang lelah, Zhao Yu mendesah pelan. Orang luar mengira bahwa menjadi seorang polisi kriminal sangatlah mengesankan, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada pula kesulitan yang tak terkatakan dalam pekerjaan ini. Setelah Zheng Ke pergi, kantor berangsur-angsur menjadi sunyi, dan hanya Zhao Yu yang tersisa. Dia membuka kotak bekal makan siangnya dan mulai makan. Meskipun makanannya harum, tetap saja tidak sesuai dengan seleranya. Saat dia masih memikirkan kasus itu, dia berjalan ke papan tulis sambil makan dan membaca analisis kasus yang telah ditulisnya. Agar dapat melihat lebih jelas, dia bahkan tidak melihat makanan di kotak bekalnya. Dia hanya memasukkan nasi ke dalam mulutnya dengan sendok. Namun, saat dia membaca, matanya tiba-tiba berhenti pada sepotong informasi dan dia menjadi semakin asyik. Dia melihat bahwa itu adalah informasi tentang korban pertama kasus pembunuhan video, Wei Qixi. Memikirkan sesuatu, Zhao Yu berhenti mengunyah, dan makanan memenuhi mulutnya. Wei Qixi, mungkinkah? Tiba-tiba Zhao Yu teringat saat dia mengunjungi pembunuh Han Kuan di Fengping. Han Kuan pernah mengingatkan dirinya sendiri bahwa bagi seorang pembunuh berantai, hal terpenting seringkali adalah kasus pertama yang dilakukannya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang, jadi dia pasti gugup dan takut. Bahkan jika dia sudah sepenuhnya siap, tidak dapat dihindari bahwa dia akan mengungkapkan beberapa kekurangannya. Kalau begitu, apakah Wei Qixi orang pertama yang dibunuh Yun Duoer? Berderit. Zhao Yu mengunyahnya beberapa kali dengan mulut kering, dan makanan itu mengeluarkan bunyi klik yang tidak enak di mulutnya. Dia baru saja membicarakan hal itu dengan Zheng Ke. Dari video, dia dapat melihat bahwa manusia awan sangat ahli dalam membunuh Wei Qixi. Tidak ada kecelakaan, dan sepertinya ini bukan pertama kalinya dia membunuh seseorang.
Tetapi, detik berikutnya, Zhao Yu tiba-tiba teringat film yang dibuat Yun Duoer. Mustahil, mungkinkah film itu telah melatih Yun Duoer? Jadi, meskipun ini adalah pertama kalinya dia membunuh Wei Qixi, dia sudah berlatih selama syuting, jadi dia tidak tampak asing dengan itu. Jadi, Wei Qixi masih menjadi korban pertama. Tetapi, sekalipun Wei Qixi adalah korban pertama, di mana kekurangannya? Apakah saya berhasil? Wei Qixi adalah seorang penyanyi terkenal. Selama ini, Li Feifan hanya mengatakan bahwa dia memiliki kesan tentang Wei Qixi dan pernah bertemu dengannya sebelumnya. Namun, dia tidak dapat mengingat dengan tepat kapan dan bagaimana mereka bertemu. Ini berarti kesan Li Feifan terhadap Wei Qixi tidak sedalam gadis-gadis lain. Lalu, bagaimana bisa seorang gadis yang hampir dilupakan oleh Li Feifan, malah memancing rasa cemburu dan benci Yun Duoer hingga berniat membunuhnya? Mungkinkah ada hal lain yang terjadi di sini? Namun, bahkan setelah menyelidiki Wei Qixi dan Yun Duoer, mereka tidak dapat menemukan hubungan apapun di antara keduanya. Zhao Yu tidak dapat mengerti mengapa Yun Duoer ingin membunuhnya. Apa yang sedang terjadi? Berderit. Semakin Zhao Yu mengunyah, semakin sedikit yang dia rasakan, tetapi rasanya tidak tepat untuk memuntahkan makanan itu begitu saja. Dia menggembungkan pipinya dan memejamkan mata sambil mencoba mengingat kembali adegan dalam video pembunuhan Wei Qixi, mencoba memikirkan ide apapun yang berguna. Namun, karena dia telah melihat terlalu banyak video para korban, dia merasa agak membingungkan. Tanpa daya, dia hanya bisa duduk bersandar di mejanya dan sekali lagi membuka video pembunuhan Wei Qixi. Dari awal hingga akhir, dia menontonnya dengan saksama. Pada saat yang sama, untuk mengatasi masalah makanan, ia meneguk air banyak-banyak dan nyaris menelan makanan itu. Karena terlalu asyik membaca, dia jadi tidak berminat makan lagi. Dia pun meletakkan kotak bekal makan siangnya begitu saja. Suatu ketika, 2 kali, 5 kali, seiring berjalannya waktu, Zhao Yu dengan sabar menonton video Wei Qixi berkali-kali. Mungkin dia sudah mendapat firasat sebelum menonton video itu. Saat dia menonton, tepat saat dia merasa sedikit pusing, dia tiba-tiba menyadari sebuah detail yang sangat kecil dalam video itu. Tiba-tiba, ia seperti tersengat listrik dan ia benar-benar menggigil. Mula-mula ia mengira bahwa apa yang ia lihat benar-benar terjadi, tetapi setelah menontonnya beberapa kali, ia yakin bahwa ia telah menemukan sesuatu yang baru dari video itu. Tanpa diduga, dalam video pembunuhan Wei Qixi, dia menemukan bahwa cara Wei Qixi diikat tampaknya berbeda dari cara dia diikat kemudian. Meskipun secara umum serupa, tali Wei Qixi memiliki simpul tangan terbalik yang sangat jelas, dan posisi simpulnya berbeda dari korban lainnya. Zhao Yu segera membuka video korban lainnya dan membandingkannya satu persatu. Ia segera menyadari bahwa, kecuali Wei Qixi, korban lainnya juga diikat dengan cara yang sama, dan hanya Wei Qixi yang berbeda. Kemudian, mengapa ada perbedaan? Apakah karena Yun Duoer merasa bahwa metode pengikatan ini tidak terlalu aman, jadi dia membuat beberapa perbaikan dalam pembunuhannya di masa mendatang? Kemudian, bagaimana dia tahu bahwa metode pengikatannya tidak terlalu aman? Mungkinkah, tiba-tiba, Zhao Yu merinding di sekujur tubuhnya, dan rambutnya berdiri tegak? Mungkinkah itulah kelemahan yang paling ditakuti Yun Duoer? Bab 1589, Masalah Mendesak di Tangan. Penerjemah, 549.690.339. Departemen Kepolisian Ibu Kota memiliki ruang analisis video khusus dengan peralatan terkait yang paling canggih dan staf teknis yang profesional. Pada saat itu, Zheng Ke sedang mendiskusikan sesuatu dengan pemimpin tim video. Tanpa diduga, Zhao Yu tiba-tiba bergegas masuk dari luar. Cepat, desak Zhao Yu, tunjukkan padaku video korban pertama, Wei Qixi. Aku ingin versi yang paling jelas. Oh, Zheng Ke tertegun, tidak mengerti mengapa Zhao Yu begitu bersemangat. Ya, pemimpin tim teknis dari tim video tidak berani menunda, jadi dia segera duduk di depan komputer terbaik dan menemukan video yang diinginkan Zhao Yu. Berhenti di sini. Tepat saat video mulai diputar,
Zhao Yu segera memerintahkan video untuk berhenti. Dia kemudian menunjuk tali yang melilit tubuh Wei Qixi dan memerintahkan, perbesar di sini. Teknisi melaksanakan operasi sesuai perintah. Lihat, Zhao Yu menunjuk tali yang digunakan untuk mengikat Wei Qixi dan berkata, bukankah cara dia diikat berbeda dari korban lainnya? Lihat, hanya ada 2 tali yang melilit lengan korban, tetapi ada simpul mati yang tidak beraturan di pergelangan tangan. Itu simpul mati, kau melihatnya. Oh, Zheng Ke mengerutkan kening. Ya, aku melihatnya. Aku menyadarinya saat menganalisis video tadi, tapi, apakah ada masalah? Sial, itu tidak tertulis di laporan, atau aku tidak melihatnya. Mata Zhao Yu terbuka lebar. Zheng Ke menjawab dengan ragu. Kurasa begitu. Namun, karena tidak terlalu penting, aku menepisnya begitu saja. Apa maksudmu dengan tidak penting? Zhao Yu menunjuk ke video dan berkata, aku baru saja melihatnya. Selain Wei Qixi, korban lainnya tidak diikat seperti ini. Setidaknya ada 4 tali di lengan mereka, dan mereka tidak diikat dengan simpul terbalik, tetapi simpul yang diikat dengan indah. Tapi simpul Wei Qixi agak berantakan. Ini, Zheng Ke mengerutkan kening saat dia menjelaskan, apakah ini berarti bahwa ketika si pembunuh mengikat Wei Qixi, dia menemukan bahwa ikatannya tidak terlalu kuat, jadi dia melakukan beberapa perbaikan. Baiklah, kata Zhao Yu, menurutmu bagaimana pembunuhnya mengetahui bahwa tali Wei Qixi tidak cukup kuat? Baiklah, Zheng Ke berpikir keras, matanya tiba-tiba berbinar. Maksudmu, Wei Qixi pernah membebaskan diri. Sekarang, tahukah kamu betapa pentingnya detail ini? Zhao Yu kemudian menunjuk kepala Wei Qixi dalam video dan berkata, lihat lagi. Di kerah Wei Qixi, bukankah ada lubang kecil? Setelah Zhao Yu mengatakan itu, staf teknis dengan cepat menyorot lokasi yang sesuai. Semua orang dapat melihat bahwa memang ada robekan yang hampir tidak terlihat di kerah Wei Qixi. Kerah bajunya tidak simetris di kedua sisi, dan ada sedikit robekan di sisi kiri. Dari tampilan keseluruhan pakaiannya, itu kusut. Zhao Yu berkata dengan bersemangat. Apa maksudnya ini? Itu berarti dia telah dicabik-cabik. Dan, Zhao Yu menunjuk rambut Wei Qixi dan berkata, lihatlah rambutnya, ada lekukan di sini. Bukankah terlihat sedikit berantakan? Yah, Zheng Ke menggaruk kepalanya dan menjelaskan, kami juga menyadarinya pada awalnya, tetapi kami pikir setelah Wei Qixi diculik, dia mungkin telah tersentuh oleh si pembunuh, jadi. Ya, Pak, kata teknisi itu tiba-tiba. Petugas Zheng benar. Dari rekaman video, kita bisa melihat bahwa korban telah dibius. Karena korban sedang dibius, si pembunuh pasti menemukan cara untuk memindahkan korban ke lokasi di mana video itu direkam. Saat bergerak, wajar saja pakaian korban akan tertarik, atau rambutnya akan berantakan. Yah, terutama gadis berambut panjang. Ya, ketua tim. Zheng Ke menjelaskan, lihatlah para korban di belakang. Zhang He mengenakan pakaian tradisional, dan 2 kancing kupu-kupu di bagian atas juga terbuka. Dan Wu Aoshan, salah satu jepit rambutnya terlepas, dan rambut panjangnya menutupi wajahnya. Setelah mendengar penjelasan dari teknisi dan Zheng Ke, Zhao Yu mendecakkan bibirnya tak berdaya. Tampaknya penemuan barunya itu tidak memiliki banyak arti. Awalnya, dia membayangkan bahwa setelah Wei Qixi diculik oleh Yun Duoer, mungkin karena talinya diikat terlalu kencang, dia berkelahi dengan Yun Duoer. Kalau begitu, jika mereka bisa menemukan mayat Wei Qixi, mereka mungkin bisa mengekstrak informasi identitas Yun Duoer dari tulang-tulangnya. Dari sana, mereka bisa menghukumnya dan memainkan peran yang menentukan. Tetapi, pada saat itu, teknisi yang sedang menonton video itu tiba-tiba menyadari sesuatu yang lain dalam video itu. Ia segera menunjuk ke video itu dan berkata, lihat, mengapa rambut korban di sini lebih gelap daripada bagian lainnya. Zhao Yu dan Zheng Ke segera memeriksa dan memang melihat bahwa bagian di mana rambut Wei Qixi kempes agak istimewa. Apakah kamu basah? Itu sebabnya sebagian runtuh, tebak Zheng Ke. Jadi lebih gelap. Basah. Dari mana airnya? Tanya Zhao Yu. Mungkinkah? Teknisi itu memperbesar video dan berkata dengan heran, itu darah.
Kepala Wei Qi patah. Wah, Zhao Yu dan Zheng Ke terkejut. Zheng Ke segera berkata, Wei Qi sedang bersandar. Jika kepalanya patah, darah akan mengalir ke belakang kepalanya, jadi kamu tidak bisa melihatnya dari depan. Jika itu darah, harapan Zhao Yu kembali menyala. Mungkinkah saat kau bertarung dengan Yun Duoer, kau dipukuli oleh orang awan? Meskipun Yun Duoer seorang wanita, dia tetaplah seorang seniman bela diri. Iya, seru teknisi itu lagi dan berkata dengan penuh semangat, kalau bukan karena peringatan detektif Zhao, kita tidak akan menyadarinya sebelumnya. Cepat, lihat. Dia mempercepat video, lalu menunjuk bibir Wei Qi dan berkata, ada memar kecil di sisi kiri pipi Wei Qi. Pangkal hidungnya juga tampak cekung. Apakah dagumu juga cacat? Hah, aku sudah menontonnya berkali-kali, tapi aku tidak pernah menyadarinya, kata Zheng Ke. Mungkin kelesuan berpikir kitalah yang memengaruhi kita. Teknisi itu menjelaskan, dalam kesadaran subjektif kita telah menentukan bahwa Wei Qi akan menjadi korban berikutnya. Oleh karena itu, kita mengira bahwa semua lukanya normal dan bahwa dia disiksa oleh si pembunuh. Tapi, Zhao Yu juga terkejut. Pada saat itu, si pembunuh baru saja mulai merekam video pembunuhan, dan bahkan belum bergerak. Lalu, dari mana luka di wajah Wei Qi berasal? Zheng Ke juga menyadari pentingnya pertanyaan itu. Korban lainnya sepertinya tidak seperti ini, kan? Teknisi tersebut segera membuka video korban lainnya dan tidak menemukan situasi serupa. Semua korban lainnya masih utuh sebelum mereka terbunuh, tanpa luka di wajah. Tak perlu dikatakan lagi, kata Zhao Yu, luka-luka di wajah dan kepala Wei Qi mungkin disebabkan oleh Yun Duoer. Mungkin, Wei Qi benar-benar target pertama Yun Duoer. Itu mungkin saja. Karena kurangnya pengalaman, Yun Duoer tidak menggunakan cukup obat untuk membuat Wei Qi pingsan, sehingga Wei Qi terbangun lebih awal. Ada kemungkinan juga Wei Qi tidak hanya bangun lebih awal, tetapi dia juga berhasil melepaskan diri dari tali. Mereka berdua mulai berkelahi, tetapi pada akhirnya, Yun Duoer, yang telah belajar seni bela diri, menang. Pada akhirnya, dia menggunakan seni bela dirinya untuk menaklukkan Wei Qi. Itulah sebabnya kita melihat bahwa tali Wei Qi diikat dengan cara yang agak berantakan. Wow, mata Zheng Ke membelalak karena kegirangan. Jika memang begitu, kalau begitu, ada kemungkinan besar kita bisa menemukan informasi identitas Yun Duoer di kerangka Wei Qi. Tidak heran Yun Duoer tampak begitu khawatir ketika mendengar ada mayat yang ditemukan. Kata Zheng Ke sambil menggosok tangannya. Benar, Zhao Yu menggebrak meja dan berkata dengan keras, yang terpenting sekarang adalah kita harus menemukan mayat Wei Qi. Bab 1590, Bab 1589 bertahan sampai akhir. Penerjemah, 549.690.339. Tunggu sebentar. Tepat saat Zhao Yu sedang membuat kesimpulannya, Zheng Ke tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa, Ketua tim, aku teringat sesuatu. Mungkinkah cedera Wei Qi tidak seperti yang kita duga? Apa? Zhao Yu terkejut. Apa itu? Lihatlah, kata Zheng Ke, si tersangka Yun Duoer adalah seorang wanita. Meskipun dia telah berlatih seni bela diri, kekuatannya terbatas. Mengingat berat Wei Qi, aku rasa tidak akan mudah bagi Yun Duoer untuk menggeser Wei Qi. Menurutmu, tebak Zheng Ke, Yun Duoer langsung mengendarai mobil ke lokasi syuting, lalu menarik Wei Qi keluar dari bagasi dan melemparkannya ke tanah. Luka-luka di wajah dan kepala Wei Qi semuanya disebabkan oleh ini. Bagaimana jika mereka tidak bertarung atau berkelahi sebelumnya? Ya, benar, teknisi itu setuju, itu juga sangat mungkin. Jika memang begitu, aku khawatir bahkan jika kita menemukan tulang Wei Qi, itu tidak akan berguna. Zhao Yu mendengus. Anak-anak, aku tahu kalian belum pernah melihat wanita bertarung. Oh, Zheng Ke dan teknisi itu saling memandang. Jika tanah dapat digunakan untuk mengubur orang, berarti tanahnya lunak. Kata Zhao Yu, melempar orang dari mobil ke tanah tidak akan menyebabkan cedera serius. Bahkan jika mereka menabrak batu, kepala mereka tidak mungkin terluka. Wajah mereka akan terluka. Dan,
Aku yakin kau belum pernah melihat wanita bertarung sebelumnya. Zhao Yu menunjuk Wei Qixi di layar dan berkata, lihat baik-baik. Selain luka-luka di wajah dan kepala Wei Qixi, bentuk tubuhnya, pakaiannya yang kusut, dan rambutnya yang acak-acakan, semuanya adalah contoh klasik wanita yang bertarung. Juga, perhatikan baik-baik mata Wei Qixi, Zhao Yu mengingatkan mereka. Ini benar-benar berbeda dari mata korban lainnya. Korban lainnya hanya memiliki ketakutan besar terhadap kematian di mata mereka, tetapi mata Wei Qixi jelas mengandung sedikit kebencian. Percayalah, tidak ada yang lebih memahami wanita daripada aku. Zhao Yu berkata dengan yakin, Yun Duo'er dan Wei Qixi pasti pernah bertarung. Bahkan mungkin saja, Zhao Yu memejamkan matanya dan berkata, pada awalnya, Yun Duo'er tidak ingin membunuh Wei Qixi. Hanya karena mereka berdua bertarung, Yun Duo'er membunuhnya karena marah. Wah, tidak mungkin, tanya Zheng Ke dengan gemetar, mungkinkah penyebab kasus pembunuhan lewat video itu adalah sebuah kecelakaan? Itu bukan hal yang mustahil, kata Zhao Yu, meskipun kita tidak tahu bagaimana Wei Qixi memprovokasi Yun Duo'er, kita tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Namun, aku tahu bahwa selama kita dapat menemukan tubuh Wei Qixi, kita mungkin dapat menemukan bukti yang menentukan. Zheng Ke dan teknisi itu mengangguk pada saat yang sama, setuju dengan sudut pandang Zhao Yu. Oh benar, Zhao Yu tiba-tiba memerintahkan teknisi itu, cepat dan lihat jari-jari Wei Qixi. Lihat apakah ada darah di jarinya, atau apapun. Oh, teknisi itu segera mengikuti instruksi Zhao Yu dan mulai memperbesar tangkapan layar jari Wei Qixi untuk melihat lebih dekat. Kuku manusia adalah barang bagus, kata Zhao Yu. Jika kita dapat menemukan jasad Wei Qixi, kukunya akan menjadi tempat terbaik untuk menyimpan bukti. Jika kita bisa menemukan DNA Yun Duo'er di sana, kasus pembunuhan video itu bisa ditutup sepenuhnya. Tuan, tidak ada bercak darah yang terlihat. Teknisi itu menunjuk ke gambar tangkapan layar dan berkata, namun, kami dapat memperdalam pemrosesan lebih lanjut. Baiklah, cepatlah dan lakukan. Perintah Zhao Yu, berdasarkan apa yang baru saja kita temukan, kita harus melihat lingkungan dalam video pembunuhan Wei Qixi secara mendetail. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk membantu pencarian. Selain itu, video korban lainnya perlu diteliti ulang. Kita tidak boleh melewatkan petunjuk apapun. Ya, teknisi itu segera memberi hormat. Zhao Yu dan Zheng Ke kemudian melangkah keluar dari ruang analisis video. Begitu mereka keluar, Zhao Yu memberitahu Zheng Ke, selanjutnya, fokuskan semua perhatian pada pencarian tulang-tulang korban, terutama tulang-tulang Wei Qixi. Tidak peduli metode apa yang kita gunakan, kita harus menemukan sisa-sisanya. Dimengerti, Zheng Ke mengangguk setuju. Ngomong-ngomong, kata Zhao Yu, saya sudah berdiskusi dengan ketua tim Miao sebelumnya. Kasus pembunuhan lewat video tidak cocok untuk pencarian publik, jadi kita tidak bisa menggelar konferensi pers seperti kasus iblis, di mana pencarian iblis diatur oleh publik. Tapi, kita bisa membongkar kasus ini, Zhao Yu menegaskan. Kita bisa fokus mencari tulang-tulang semua orang. Oh, maksudmu? Tanya Zheng Ke. Video semua korban akan dirilis secara terpisah, sehingga publik bisa memberikan petunjuk. Benar, tetapi harus diedit dan diedit. Jangan tampilkan adegan sensitif. Kita tidak boleh membiarkan publik tahu bahwa ini adalah pembunuhan berantai yang kejam. Zhao Yu kemudian berkata, Anda dapat menggunakan media sosial, WeChat, Weibo, WeChat Moments, dan sarana teknis lainnya untuk meminta bantuan publik dalam penyelidikan. Juga, aku akan menelepon Chen Zuo nanti dan meminta bonus dari divisi kriminal. Siapapun yang dapat memberikan petunjuk kepada polisi akan mendapatkan bonus. Baiklah, aku mengerti. Aku tahu apa yang harus kulakukan, kata Zheng Ke. Ketua tim Miao bertanggung jawab atas pencarian mayat itu. Bicaralah padanya dan lihat apa cara terbaik untuk melakukannya, kata Zhao Yu. Terutama kerangka Wei Qixi, itu pasti menjadi fokus utama penyelidikan. Bukankah kamu mengatakan bahwa dalam video pembunuhan Wei Qixi, ada menara air sebagai referensi? Seharusnya lebih mudah ditemukan daripada video lainnya, kan?
Kurasa begitu. Zheng Ke menjawab dengan ragu, lalu pergi. Zhao Yu menarik napas dalam-dalam. Meskipun ada beberapa kemajuan dalam kasus ini, dia masih merasa bahwa masih banyak faktor yang tidak pasti. Pertama-tama, apakah tebakannya benar? Bagaimana jika dia masih tidak dapat menemukan identitas Yun Duoer dari kerangka Wei Qixi? Terlebih lagi, Provinsi Xinjiang berkembang pesat. Jika tempat pemakaman Wei Qixi diubah menjadi bangunan, bagaimana mereka bisa menemukan jasadnya? Jika mereka tidak dapat menemukan mayat Wei Qixi, semuanya akan menjadi omong kosong belaka. Zhao Yu tahu bahwa negara itu luas dan berpenduduk banyak. Untuk menemukan lokasi syuting melalui video, harus ada referensi yang jelas. Tulang-tulang Miao Xiaowen ditemukan karena kuburan-kuburan khusus dalam video. Cui Lizu berhasil menemukan tulang-tulang Miao Xiaowen berdasarkan ciri-ciri kuburan-kuburan tersebut. Namun, sulit untuk menemukan referensi yang efektif di video lainnya. Misalnya, menara air yang muncul dalam video Wei Qixi. Menara air tua itu ada di mana-mana pada tahun 1990-an, dan jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, tentu saja sulit untuk menentukan lokasi Wei Qixi hanya dengan mengandalkan menara air. Oleh karena itu, Zhao Yu lebih khawatir bahwa polisi dan Yun Duoer tidak akan mampu memenangkan perang gesekan. Berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya, ia tidak bisa menggunakan cara-cara yang tidak lazim untuk menjebak tersangka seperti kasus pembunuhan di pulau terpencil atau kasus peti mati gantung. Karena identitas khusus Yun Duoer, dia hanya bisa bertindak sesuai dengan aturan investigasi kriminal yang ketat. Dia harus menemukan bukti kuat sebelum bisa menghukumnya. Akan tetapi, kasusnya sudah terlalu lama, dan tidak mudah mendapatkan bukti yang kuat. Akan tetapi, meskipun sulit, Zhao Yu yang telah terbentur tembok, tidak pernah berpikir untuk menyerah. Seperti yang dikatakannya, sekalipun hanya ada secercah harapan, dia akan bertahan sampai akhir.